Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Adiaksa seperjuangan PPPJ 77, mari kita sambut Mega Yulanda. Halo Sobat Adiaksa seperjuangan PPPJ 77, selamat datang di podcast pertama kita, Calon Jaksa Live. Di podcast ini, kita bakal ngegali kisah-kisah yang dialami sama sobat-sobat Adiaksa yang tersebar di seluruh Indonesia dalam menggapai cita-citanya, yaitu menjadi seorang jaksa. Penasaran dong sama kisah-kisahnya? Nah, di podcast pertama kita kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa banget, yang pastinya kalian juga udah kenal, yaitu Ketua Senat PPPJ 77, Bang Yodi Nugraha, dan Wakil Ketua Senat PPPJ 77, Bang Iqbal Lubis. Halo, Bang Iqbal, Bang Yodi. Halo, selamat siang semuanya. Halo Mega, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu. Baik, gimana Mega nih ini di enak, minggu sambil ngopi ke-9-nya? kayaknya. Asik, kita harus sambil ngopi, Bang. Nah, gimana nih, Bang? Di minggu ke-9 ini, vibe-nya masih terasa semangat kan, Bang? Oh semangat terus kita sampai Fight ya, akhir. harus mau nggak mau kan, harus semangat kan, supaya maksudnya jangan sampai kitanya kendor, teman-teman yang lain jadi kendor. Gas terus. Nah, betul banget. Nah, sebelumnya nih, ini kan kita kenalan dulu dong sama Ketua Senat dan Wakil Ketua Senat kita. Mulai dari siapa dulu nih? Ketua dulu mau Wakil Ketua dulu? Wakil. Wakil dulu dong. Kenalan dulu dong, Bang. Silakan. Sama perasaannya setelah terpilih menjadi Wakil Ketua Senat gimana? Silakan, Bang Iqbal Lubis. Waduh, perkenalan dulu ya. Ya, namanya kan Muhammad Iqbal Lubis. Asal dulu masuknya sih abang dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ya. Tapi penempatannya dapat di wilayah Aceh. Kebetulan abang belum pernah ke Aceh sebelumnya. Gitu pertama kali mendengar penempatan tuh langsung kerjanya kok di Aceh gitu kan. Apalagi ya gimana ya, Aceh yang abang tempatin ini kan di Aceh Utara. Ya ada sedikit rasa was-was sedikit dulu. Karena kan, nih, Kejaksaan Negeri Aceh Utara nih, kebetulan ya, kalau kita tahu zaman dulunya ini salah satu basis gerakan kelompok bersenjata Gerakan Aceh Merdeka. Jadi ada sedikit rasa was-was, karena kita belum pernah ke Aceh dulu ya. Hah? Oh, Mirip Kejati belum NTT dong. ya, Mega Bang? juga belum nih, Bang. Itu, makanya itu. Bang, tapi gimana nih perasaannya setelah terpilih jadi Wakil Ketua Senat membantu Bang Yodi? Ya gimana ya perasaannya, senang memang kan, senangnya itu bahwasannya bukan senang apa, senangnya bahwa kawan-kawan percaya sama kita untuk menjalankan kesenatan ini kan. Jujur ya, senangnya itu ya, oh berarti banyak teman yang mempercayakan kita untuk menjalankan kesenatan ini ya, dengan maksimal lah kita jalankan kan, dengan dibantu kawan-kawan semuanya. Ya nggak bisa jalan juga, maksudnya ya harus dibantu dan harus bekerja sama lah, dan sama-sama bekerja dalam menjalankannya. Jadi semua program yang udah kita rencanakan bisa kita jalankan demi kebaikan angkatan, demi kesolidaritas angkatan dan majunya angkatan 77 ini. Gitu. Ketua, lanjut Ketua. Ya, ketuanya dong sekarang, ketuanya yang perkenalan ketuanya. Oke. Pak Ketua, Kalau- gimana nih Pak Ketua? Oke. Tadi Mega Kenalan kan dulu di awal, dong Pak Ketua nih, satker mana sih Pak Ketua? oke gini. Tadi Mega kan di awal bilang, ini semua orang pasti udah kenal. Gue sih nggak yakin sih. Gue nggak yakin semua orang udah kenal. Makanya gue ulang aja perkenalan. Gue ini ada di dalam wilayah NTT, di bawah Kejati NTT. Kebetulan penempatan dapat di Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Kalau orang mikir mungkin Timur Tengah Utara itu 3 arah mata angin kan. Padahal enggak, cara bacanya bukan timur, tapi timur. Timur itu pulau, bro. Jadi jangan sampai orang berpikir ini arahnya kemana sih, mau ke timur, ke tengah, apa ke utara gitu kan. Kadang suka jangan sampai salah. Siap. Nah, coba dong Pak Ketua, gimana nih setelah terpilih menjadi Ketua Senat? Apakah menjadi beban nggak tuh Pak Ketua? Tergantung perspektif sih, karena kalau misalkan aku memposisikan diri sebagai siswa ya beban lah maksudnya. Karena kan ada porsi yang berbeda mungkin yang kita dapetin dibanding teman-teman siswa lain. Tapi hal itu jadi lebih ringan karena ya kebetulan punya partner kan. Partner yang di sini adalah Lea Lubis gitu. Lea Lubis ini dengan aku panjang juga sih, enggak panjang ya, dalam jangka waktu yang cukup singkat. Kita coba bersinergi nih, kita tukar pikiran, arahnya mau kayak gimana ke depan. Alhamdulillah sampai detik ini kita punya prinsip seia sekata sih untuk beberapa program, meskipun memang ada goncangan-goncangan, tapi insya Allah ya Le, masih aman-aman aja ya. Aman. Karena kan aman-aman.
Karena kan ketua senat dan wakil ketua senat juga amanah dari satu angkatan ya Bang, yang harus Iya, dijaga untuk apalagi memajukan kan, senat. apalagi yang Tidak hanya, kamera sensa, ya Bang, kamera sen sama Yodi ini kan, sebelumnya aku nggak kenal ini Yodi siapa gini kan. Jangankan Yodinya, kejaksaannya baru dengar Timur Tengah, Utara lagi. Fenomena lu Mana coy. nih? Kan itu. kalau sama aku udah kenal kan Bang? Oh, udah pasti. Siapa yang nggak kenal Mega ya kan, Yot? Ya, siapa yang Betul, nggak kenal? Ale. Makanya kalau itu baru betul. Kalau Lintas gua angkatan. Ale nggak valid kalau dibilang semua orang kenal. Kalau Mega dari yang mau pensiun sama yang baru mau masuk udah kenal Mega, bayangin. Mending Le, kita yang jadi host Le, Mega yang jadi bintang Iya. tamu sebenarnya di sini. Itu Oh, lebih jangan. valid. Nah Bang, kita kan di podcast kita kali ini, kita itu punya tema yaitu menceritakan seputar kisah kita waktu kita ada di Satker. Nah, pertama aku mau dengar dulu nih kisah-kisahnya Bang Lubis. Di Satkernya dia, boleh dijelasin dulu Bang, Satkernya di mana, lokasinya di mana, terus ada kisah-kisah apa yang, mungkin kisah yang paling menyedihkan dulu kali ya Bang ya. Gak usah kita yang suka-sukanya dulu lah ya Bang. Ya. Kita ceritain dulu dong. Bang Iqbal nih di Satker mana sih Bang? Tadi tuh Aceh, jadi, mana Bang? Aceh mana? Kebetulan penempatannya ini di Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Jadi mungkin kawan-kawan berpikirnya sama seperti saya pertama kali dapat SK kan, Kejaksaan Negeri Utara gitu. Jadi berpikirnya utara itu pasti paling ujung gitu kan. Apa mikirnya pertama, karena nggak pernah ke Aceh, Kejaksaan Negeri Aceh Utara, yang paling ujung aja Sabang. Apa ada di atas Sabang gitu? Ini kalau hilang nggak dicari lagi aku ini kalau gitu kan. Ternyata setelah ditelusuri bahwa Kejaksaan Negeri Aceh Utara ini di pertengahan antara Medan dengan Banda Aceh. Dari Medannya ke sini 6 jam, dari sininya ke Banda Acehnya 6 jam. Kebetulan dulu sebelum mekar, Kejaksaan Negeri Aceh Utara ini mempunyai, kan sistemnya kewedanaan, ada 3 kejaksaan negeri. Kejaksaan Negeri Biren, Lok Sumawe, sama Lok Sukon. Kejaksaan Negeri Lok Sukon, kemudian Biren mekar, jadi Kejaksaan Negeri Biren. Lok Sumawe mekar, yang sebelumnya ke ibu kota Aceh Utara mekar, jadi kota Lok Sumawe. Akhirnya Kejaksaan Negeri Lok Sukon ini bertransformasi menjadi Kejaksaan Negeri Aceh Utara gitu. Jadi, Abang di Satker ini sendiri atau berdua Bang? Yang 618 pertama kali penempatan. Iya. Ya, sendiri. Tidak ada yang golongan 2-nya, tidak ada yang NRP 4-nya, hanya NRP 6-nya sendiri gitu. Jadi benar-benar yang ke lokasi yang belum pernah kita datangi sendiri gitu. Jadi benar-benar anak baru sendiri ya Bang di kantor ini ya? Tapi bagus ya Bang kantornya Bang? Kantornya ya lumayan lah, ini kantornya kan kantor baru sekitar 2012 atau 2013 ini dipakai. Sebelumnya kantor lamanya. Ini kantornya jauh lebih besar. Musolanya juga ada juga fotonya, musolanya juga di luar tersendiri dengan kamar mandi tersendiri, gudang barang buktinya di belakang juga ada gudang barang bukti yang terbuka dan tertutup. Terus gudang barang buktinya itu dipisah antara yang masih dalam proses persidangan, udah inkrah, apakah yang mau menuju proses lelang gitu. Itu di belakang kantor kebetulan gudang barang buktinya itu. Ini pos security lah, keamanan ini pintu masuk. Kalau masuk gerbang pertama inilah pos ini. Di belakang pos itu ada musola sendiri kan, kebetulan kan wilayah Aceh ini yang terkenal dengan Serambi Mekah ini kan menerapkan syariat Islam. Jadi musolanya itu ya lumayan bagus. Seperti musola di apa gitu. Gitu sih, sukanya gimana ya? Jadi kebetulan Bang, ada nggak sih kisah-kisah menarik yang mau Abang bagikan nih sama sobat-sobat Adiaksa perjuangan kita Bang? Kisah menarik ada nih. Jadi kebetulan ketika Abang masuk di sini, 2 bulan masuk atau 3 bulan masuk, pengawal tahanannya pindah ke Lampung. Jadi di Pidum itu hanya menyisakan Kasih Pidum yang pegawainya Kasih Pidum dan Abang gitu. Jaksa fungsionalnya cuma 1, itu pun di Pitsus. Jadi nggak ada yang ngepam nih, nggak ada yang ngepam. Sempat Abang disuruh ngepam lah, sempat beberapa bulan menyuruh ngawal tahanan. Jadi ketika ngawal tahanan ini ada kejadian lucunya. Jadi ada kebetulan yang tidak terdaftar yang di dalam sidang hari ini diminta disidangkan gitu. Ketika diminta disidangkan hanya bilang gini aja, namanya aja dan permasalahannya, namanya ini, kasusnya ini. Ternyata yang namanya itu dengan kasus itu ada 2 gitu. Jadi Abang bawa yang salah. Abang tanya, Abang bilang sama orang lapas, sama orang LP kan, Bang, aku mau jemput nih Bang, 1 lagi nih Bang, mau putusan. Namanya ini, kasusnya ini. Nggak ada binnya Bang. Aduh, aku juga nggak dibilang binnya. Pokoknya bilang aja kasusnya itu Bang. Dipanggil lah.
kau ini kan kasusmu ini, iya. Aku enggak Pak, kau ini kan namamu ini, kasusmu ini, iya. Ayo ikut sidang, ikutlah sidang abang bawa dengan PD-nya abang bawa nih. Masuk ke majelisnya. Iqbal, mana yang mau sidangnya nih? Abang bawa lah kan ke ruang sidang. Ternyata Mek salah orang Mek. Salah Bisa orang. gitu ya Bang ya? Salah Bisa orang gitu. jadi majelis. Ya Bang kurang minum aqua nih kayaknya waktu itu Bang. Jadi majelisnya juga nggak sadar kan. Boleh. Terdakwanya hanya nunduk gini aja Le, masuk. Ya, sebelumnya kan rupanya terdakwa yang dimaksud ini kan pakai peci gitu kan. Pakai kopiah, dibilang ketua majelisnya. Oh kok nggak pakai kopiah lagi nih? Wah bapak ini udah berubah belum gini-gini. Baru dia tegak gini. Bukan saya Pak, bukan saya katanya. Wah memang bukan yang ini, salah, bukan yang ini tahanannya. Dibawa lagi Le, dijemput. Itu memang kejadian yang, wah itu jadi pengalaman lah. Tapi tidak untuk ditiru tentunya ya Bang. Tidak ya. ditiru, justru pada kawan-kawan nanti lebih memperhatikan ya kan. Ya, lebih hati-hati lagi. Mungkin ini karena masih baru-baru ya Bang. Masih jadi anggota baru kan masih bingung. Masih bingung, masih banyak belajar gitu kan. Iya, waktu pertama kali dapet SK tuh perasaannya gimana sih Bang sebenarnya Bang? Itu pertama kali pakai seragam deh Bang. Pertama kali pakai seragam masih belum yakin. Ini bener nggak aku pakai seragam ini gitu kan? Gitu. Jangan nanti dibilang ini antara gila jaksa sama jaksa gila nih gitu kan? Kalau jaksa gila ada gaji, kalau gila jaksa nggak ada gajinya kan gitu. Karena gitu orang taunya pas kita udah pakai seragam udah tahu langsung jadi jaksa ya, padahal belum jadi jaksa. Kita masih dianggap semua mengetahui tentang kejaksaan, padahal kan ada proses. Dianggap semua sebagai jaksa, nggak ada TU Le. Betul, gitu. Betul. Nah, kalau Bang Yodi ini penempatannya di mana, Bang? Tadi kan aku sebutin tuh, Kevamenanu. Kevamenanu itu jadi ada di dalam gugusan Pulau Timor. Nah, Pulau Timor ini kebagi nih di 3 kabupaten, dibayangin. 3 kabupaten yang pertama itu, 4. Pertama Kupang, terus kedua Kabupaten Kupang, terus ketiga Timor Tengah Selatan, Kevamenanu, sama Atambua. Kebetulan Kevamenanu ini ada di tengah-tengah. Aku pertama dapat SK itu Kevamenanu di mana gitu kan ya. Sama lah mungkin semua calon jaksa mungkin merasakan yang sama dan akhirnya langsung googling kan. Gua ketik lah itu Kevamenanu. Pas diketik Kevamenanu yang muncul langsung itu rata-rata tuh ya Bang ya. Ya langsung googling karena gua kaget, belum pernah gua denger. Gua biasa denger itu Cicahem, Cicadas gitu kan. Bandung tiba-tiba Kevamenanu aku googling di situ kan. Pas keluar NTT, oke. Aku pernah waktu itu sempat mikir kan, NTT sih pernah juga kan ke daerah Komodo gitu. Tapi ternyata di luar ekspektasi, beda. Nah, jadi wilayah wisata kayak Komodo, ketika aku nginjak ke sini tuh memang beda jauh. Aku banyak ngelihat rumah-rumah itu yang rumah-rumah non permanen gitu loh, Le. Rumah-rumah yang memang dia itu cuman dibangun pakai tiang kayu, terus di atasnya pakai atap-atap yang dari kayak macam apa ya, daun lontar gitu ditumpuk gitu dan itu udah jadi rumah gitu. Banyak ngebuka lah kira-kira Indonesia di bagian timur nih kayak gimana setelah aku penempatan di sini gitu. Itu sih aku yang merasa bersyukur ya, karena selama ini kan terkurung di Pulau Jawa tuh. Begitu masuk kejaksaan, alhamdulillah bisa ngelihat gitu. Iya. Tapi bersyukur banget ya sebenarnya karena kita ditempatkan kerja di kejaksaan, kita tuh ditempatkan di tempat-tempat yang bukan dari daerah kita. Nah, itu. Iya kan Bang, terutama kayak misalnya kayak Bang Iqbal aslinya dari Sumut tiba-tiba ditempatin di Aceh yang belum pernah dia datengin. Bang Yodi yang tadinya di Bandung tiba-tiba dilempar ke NTT gitu ya Bang. Tapi jadinya tuh sebuah pengalaman baru. Tapi kalau tadi aku dengar dari Bang Yodi, dari pertama kita dapat SK tuh kita langsung googling tempat biasanya ya Bang ya. Biasanya itu semua rata-rata kayak gitu kan waktu di aula. Iya, semua kayak gitu pasti. Ini pasti buat anak-anak baru nanti juga kisahnya nggak beda jauh sih sama kita, pasti langsung googling nama tempat yang ada di SK itu kan Bang. Betul. Nah yang penting sih gini aja, ketika memang udah masuk ke institusi kejaksaan kan sebenarnya kita udah mengikatkan dengan kontrak untuk ditempatkan di mana aja sih. Ya mungkin nggak bisa munafik juga, keinginan untuk bisa dekat mungkin dengan keluarga itu tetap ada. Cuman harus tough di dalam kitanya bahwa ya apapun kondisinya yang dihadapi ya jaksa tuh hidup gitu. Jaksa tuh nggak akan mungkin mati kok, ditempatin dimanapun tetap bisa hidup. Even ke kantor harus lepas sepatu karena misalnya banjir untuk masuk kantor, ya tetap aja kan bisa nuntut orang kan atau bisa melaksanakan tugas fungsinya gitu.
Harus ini sih, kalau kita penempatan di tempat yang baru ini harus menyesuaikan. Karena di tempat aku ini Iya, kebetulan betul. layout Mac sama kawan-kawan semua lah yang mendengarkan ini. Bahwa di Aceh ini sedikit terkhususnya itu karena dia menggunakan yang syariat Islam. Jadi setiap kegiatan apapun, setiap maghrib itu harus tutup. Jadi ketika yang kesulitan yang kita dapatin ya bagi nanti kawan-kawan yang dapat di Aceh bahwa ketika yang lebih susah itu di bulan Ramadan ya gitu. Jadi di bulan Ramadan itu dari pagi sampai sore itu tutup semua. Apalagi yang berbau makanan, minuman, apa gitu ditutup. Bukanya hanya dari sore menuju buka, maghrib tutup, buka lagi setengah jam, menuju Isya mau sholat taraweh, dia ditutup lagi sampai selesai taraweh jam 10, jam 11. Jadi kalau nggak mau kelaparan, solusinya yang dapat dinas di Aceh nanti, kalau nggak mau kelaparan, sediakanlah makan sebelum sholat taraweh. Gitu. Harus ya, Le. Kalau nggak bisa beli ya. Nggak bisa beli, harus tutup. Benar. Kalau aku ada yang seru sih. Ada yang seru karena setelah dengar ceritanya, setelah dengar ceritanya Le Iqbal, ini tuh 180 derajat lah kita bedanya. Atau mungkin bisa dibilang 360 derajat lah. Karena kan posisinya di sini ini tidak bermaksud untuk ofensif terhadap kepercayaan ya. Cuman maksudnya kan posisi di sini Muslim itu kan minoritas. Nah, karena minoritasnya itu memberikan aku pelajaran gitu mengenai kita gimana sih bertoleransi gitu. Dan di sini tuh bukan lucu sih, bagusnya itu adalah pura dengan masjid itu sebelah-sebelahan. Dan kebetulan teman penempatanku Hindu kan. Jadi kita naik motor berdua, motor diparkir di tengah-tengah. Karena aku ke kiri ke masjid, dia ke pura kayak gitu. Dan sama sih kurang lebih masalah ketika lagi ada kayak hari raya taraweh gitu. Di sini juga beberapa toko tutup, tapi nggak semua. Dan bagusnya itu adalah meskipun ini di ujung Indonesia gitu yang mungkin untuk teman-teman Muslim nggak terlalu banyak, tapi orang-orang sini tuh nyediain takjil. Dan mereka akomodir lah kalau misalnya kita tarawehan, teman-teman yang dari Hindu, teman-teman yang dari Katolik ataupun Protestan itu jaga masjid. Dan itu aku salut serius untuk urusan toleransi beragama di sini keren gitu. Kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya banyak juga yang bisa kita pelajarin dari tempat yang sebelumnya belum pernah kita datengin kan Bang, kayak misalnya tadi kita harus bisa menyesuaikan diri, terus juga jangan malu buat kenalan sama senior kan, karena biasanya senior yang udah tahu duluan daerah itu kan Bang, karena biasanya yang jadi penyakit orang-orang anak baru ini kadang dia masih malu-malu buat kenalan sama seniornya kan ya Bang. Iya, tapi sebelum kita belajar banyak itu pasti diawali dengan terkejut. Jadi ketika Ramadan hari pertama, naik sepeda motor nih dari rumah dinas, kan sekitar 5 kilo tuh, jadi sekitar 8 menit lah kan. Nah, ngelewatin perkotaan lah ya. Ini kota kok tutup semua. Ada kejadian apa tadi malam sampai bingung gitu, Le? Apa ada kejadian atau apa kok tutup semua? Macam kota mati, Le. Seolah-olah ada serangan mumi gitu, serangan vampir atau serangan apa. Ada zombie datang ya, Bang? Ada zombie gitu kan. Kok tutup semua, yang buka bengkel. Iya, bengkel mau minum oli, batalin puasa. Mau minum oli, Le. Itu, Le. Makanya itu kan. Jadi banyak belajar tapi diawali dengan terkejut lah. Dan waktu ibadahnya lah di sini yang agak sedikit lebih lama kan, karena pengalaman pertama aku itu sholat Jumat pertama kan biasa di Medan lu sebelum kerja kan 1:30 udah di masjid, karena jam 1 kurang 5 udah sholat. Di sini 1:20 baru mulai sholat Jumat. Jadi makanya aku kalau kontak Le kan, Le udah mau mulai nih misalkan rapat, Le bentar Le aku belum sholat di sini. Wih, jam berapa mau sholat nih ya? Aku bilang kan jaraknya terlalu jauh emang Le, Aceh kan. Jaraknya terlalu jauh. Jadi ketika Widya Iswara ngajar, ketika mau jam 12 di Jakarta udah azan. Allahu Akbar. Di Aceh 1 jam lagi nih baru azan. Makanya gitu Le. Makanya compare waktu. Gitu sih. Nah, ini sih Meg yang mau aku bilang sih. Gimana Bang? Yang aku mau bilang, kan aku sama Le ini kan harus koordinasi terus tuh. Kami itu kadang sulitnya emang di bagian nentuin jam, ya nggak Le? Ya, benar. Jadi ketika ada mau jam berapa nih aku telepon, jam segini Le. Nah, itu tuh sulit untuk nemu di situ kadang-kadang ya. Tantangan sih. Yep. Berarti kita sebenarnya di satker yang berbeda yang ada di seluruh Indonesia ini juga harus saling menyesuaikan diri dan mau bertoleransi ya Bang, yang paling penting. Toleransi dan harus saling mengerti. Ya, saling menghargai satu sama lain. Karena kita kan di tempat
kita masing-masing aja banyak orang yang sebelumnya belum kita kenal dengan berbagai watak ya Bang ya. Jadi kenapa aku bilang harus saling mengerti, kadang kasihan kawan di timur ketika ngadain koordinasi kan, ngadain koordinasi. Ya aku habis sholat maghrib ya, masih jam 7, kawan-kawan dia di timur udah jam 9, udah jam tidur. Makanya kadang-kadang, aduh gimana nih? Gimana itu aja sih. Kayak ini nih, aku untuk Kadif Puspennya ini kasihan juga kan, kadang-kadang kalau diajak rapat, dia itu kan yang paling ujung kan, dia di wilayah timur. Itu kalau rapat malam ya doi yang paling kemalaman di situ gitu. Kasihan kan ya Bang. Doi memahami lah gitu. Terima kasih Pak Garuda. Dia nggak ada kali ini Bang. Kalau misalnya hal-hal unik apa yang pernah Bang Yodi alamin Bu, ada nggak sih Bang? Di Satker Abang pasti ada dong hal unik-unik apa? Ada. Apa tuh Bang? Boleh diceritain nggak tuh Bang? Pertama banget aku kan ibarat lapor di hari Selasa nih, lapor pertama SPMT. Nah, terus di hari Selasa itu besoknya langsung sama Kasipitsus diajak geledah rumah kepala desa. Aku mikir kan, maksudnya kalau penggeledahan rumah kades, oh ya oke, masuk desa sih pasti kan. Cuma ya aku nggak terpikir ternyata belum masuk distrik. Jadi kita itu datang sekitaran jam 7 kayak jam 7 malam. Tapi itu tuh satu-satunya sumber penerangan cuma mobil yang kita pakai dari Pitsus gitu. Nah, mungkin dari kepala desa juga udah punya informan-informan kalau misalkan akan ada kedatangan dari kejaksaan gitu kan. Dan warga-warganya udah standby. Kita tuh nggak ngelihat ada batu, tapi batu itu berterbangan karena gelap kan. Kena mobil petak. Aku yang ibaratnya masih belum makan asam garam ya, bener-bener masih baru. Ya kaget lah. Aku kebetulan sama Beli Agung yang teman penempatanku yang pertama 618. Ya kaget lah kita kan. Jadi ada semacam sensasi lah gitu yang nggak pernah dirasain sebelumnya. Gimana sih dia lemparin batu di malam hari dan kita tuh nggak tahu itu batu terbang dari mana karena nggak ada listrik di situ. Kayak gitu sih yang ngeri juga ya Bang ya. Ngeri barbar. Tapi kalau nggak salah aku pernah lihat di medsosnya Bang Yodi pernah ikutan lomba-lomba gitu ya Bang ya? Lomba dia masak nasgor. Oh pernah lomba masak nasgor Bang? Itu gimana Bang? Menang? Itu lombanya dalam rangka apa Bang? Oh ini waktu itu lagi HBA. Oh ini nih ada fotonya nih. Ini ya Bang ya? Itu juara berapa? Juara keempat sih. Tapi kontestan kan ada 10, jadi ya lumayan lah masuk ke juara 4 kan. Untuk ukuran ini Bang Yodi yang masak langsung? Berdua aku sama Beli masak. Jadi kita itu karena tidak ada pengalaman sebelumnya masak-masakan, di mata kita ketika makanan enak, maka micinnya harus banyak dong. Apalagi aku yang di Bandung gitu ya, kalau dipenuhi dengan micin, akhirnya micin aja kan yang dijadiin andalan. Alhamdulillah juara 4 ternyata. Oh, tapi ada bakat juga Pak ya? Ada bakat juga. Oh iya HBA biasanya kita ada lomba-lomba ya Bang ya? Ya. Calon suami disayang istri nih Mek. Nah itulah tapi istri aku. Oh ya, buat info Bang Yodi ini udah nikah loh ya guys. Gak pinter ntar, kebanyakan micin aku kalau masak Mega bilang gitu, aku terpukul Oh iya. Seolah-olah mengatakan wakilnya kenapa belum gitu. Itu kayak perlu kita tanya juga ya Bang Yodi ya. Boleh, sikat Mek. Tapi aku nggak mau nanya karena aku juga belum Bang Yodi, jadi jangan usah kebahas samaan. Nah, kalau Bang Iqbal ada kenangan unik apa nih? Selain yang tadi, kalau nggak salah Bang Iqbal ceritain yang ini dong. Aku pernah lihat Bang Iqbal di Instagramnya tuh update kalau Bang Iqbal lagi di ladang ganja ya, kalau nggak salah ya. Benar. Nah, coba aku pengen tahu nih, ini keren banget. Karena Aceh memang cukup terkenal ya sama ladang ganjanya kalau nggak salah. Jadi, nah itu gimana sih Bang? Ini pemusnahan ladang ganja. Jadi kebetulan kan Aceh Utara ini 27 kecamatan dan 852 desa. Dan itu masuk ke dalam, jadi dia hanya melintas, dia ke dalamnya itu sangat jauh Mek, sangat sulit terjangkau. Jadi kebetulan pada saat itu dari kawan-kawan dari Badan Narkotika Nasional Pusat menemukan lahan ganja seluas 5 hektar tanpa 5 hektar tanpa pemilik. Jadi kawan-kawan dari Badan Narkotika Nasional ngajak kawan-kawan seperti dari Kejaksaan Negeri Aceh Utara, dari Brimob, dari Polres, dari Kodim, atau dari instansi pemerintahan yang lain untuk melakukan pemusnahan bersama. Jadi di daerah Kecamatan Sawang gitu kan. Jadi
sama-sama lah ngumpul dulu, briefing, dikasih arahan bahwasanya ini lokasinya di sini, begini bukan. Kan jujur abang belum pernah lihat langsung nih pohon ganja yang gimana, dan abang rasa beruntungnya itu, aku rasa itu yang beruntungnya itu nggak semua orang punya kesempatan punya lihat ladang ganja ini, ikutlah. Lihat ladang ganja, apalagi luas 5 hektar gitu ya. Apalagi Kajari juga belum, jadi Kajari bilang, ayo Bal kita ikut bareng Kajari kan. Kebetulan BNN-nya juga langsung dipimpin sama Pak Dir tuh, Pak Adrian Huta Barat, langsung. Mek, awalnya enak naik mobil, nyampe titik lokasi, lokasinya ini di tengah jalan. Yang benar aja nih, ladang di tengah jalan gitu kan. Ternyata Mek masuk ke dalamnya itu sekitar 1 jam lebih tuh jalan kaki dengan medan yang turun naik turun. Itu udah nggak bisa masuk mobil gitu Le? Nggak bisa Le, macam Ninja Hattori, naik turun lembah mendaki gunung melewati lembah gitu kan. Sampailah di lokasi kan, abang kira luas juga, rupanya Le di balik bukit masih ada lagi, di balik bukit masih ada lagi. Dan sistemnya ganja ini harus dicabut Le dari akarnya, nggak bisa dipotong. Kalau dipotong batangnya itu masih bisa tumbuh katanya. Jadi dia kayak stek gitu ya Bang ya? Kalau batangnya yang dipotong kurang lebih ini beratnya, kalau berat basahnya sekitar 6 ton. 6 ton. Ini koordinasinya sama aja nih Bang? Kayaknya rame banget. Iya, dari Badan Narkotika Nasional Pusat, Badan Narkotika Nasional Kabupaten, habis itu ada dari instansi pemerintah, dari itu ada dari Polres, ada dari Kodim, ada dari Kejaksaan. Rame sih hari itu. Kebetulan memang puluhan, memang dari BNN Pusat juga rame kan, dipimpin sama Pak Dir langsung. Dengan Brimob juga, dibantu dengan Brimob, dibantu dengan TNI. Jadi ke lokasinya itu, waduh, luar biasa luas dengan tanah yang subur. Tapi aku nggak kebayang, itu setelah dibakar maka residunya gimanain lah, dibiarin aja di situ. Dibiarin dulu. Ada masalah ganja di sini. Jadi kan hasil dibakar tuh, tadi kan dimusnahkan dengan dibakar. Terus residu pembakarannya gimana, Le? Dibiarin lah? Dibiarin dulu, nanti diberesin sama kawan-kawan yang kita langsung balik sih kemarin kebetulan kan. Dan jalan balik ke lokasi kendaraan itu, lokasi jalan balik ke kendaraan itu, Yot, naik selama 1 jam lebih, Yot. Dengan kita ikut dengan Pak Kajari dan kawan-kawan yang dari BNN juga banyak yang dari segi umur juga udah lumayan dikategoriin tua. 10 menit gitu. Ada yang udah bersender di pohon, ada yang di bawah pohon pisang naiknya, udah kecapean juga kan, ngabutin pohon, ngangkatinnya ditumpuk jadi satu, terus dibakar, belum lagi efek asap. Asap itu kemana-mana Le. Jadi tapi kan pengalaman ini jadi pengalaman yang nggak bisa dilupain juga ya Bang. Nggak bisa dilupain karena abang ngerasa nggak semua satker punya yang seperti ini gitu. Kebetulan di Aceh juga. Nah, itu jadi kalau aku boleh tahu tuh, ada nggak sih kalau Bang Yodi nih pengalaman yang paling sedih deh di satker, entah itu jauh sama keluarga, entah itu apapun deh. Coba deh kalau Bang Yodi sendiri pengalaman sedihnya tuh gimana sih Bang? Dukanya mungkin ya, dukanya. Duka ya, yang duka yang terasa banget sih kan selama in my entire life gitu, nggak pernah aku tuh lebaran tuh di luar gitu kan. Ini mungkin nggak cuma aku yang merasakan lah, mungkin dari calon jaksa juga merasakan kemarin lebaran pada di satker karena ada pandemi itu. Nah, aku tuh pertama kali ngerasa lebaran itu tuh pertama nggak ada takbiran. Terus yang kedua, aku mau kupat kan, karena biasalah itu udah jadi tradisi kan, biasanya pagi-pagi tuh udah ada kupat udah ada kupat, udah ada opor gitu kan. Aku pesan warung Padang, Bang, aku mau kupat dong, ini lagi lebaran, kirimin ke rumah dinas. Supaya seenggak-enggaknya tuh si vibes lebarannya tuh ada. Jadi aku sama temenku ada 619 juga yang ngerayain lebaran. Kita makan kupat, beres makan kupat, balik kamar masing-masing, nonton Crayon Shinchan di kamar. Itu lebaran. Udah. Dan itu sedihnya kerasa sih, Mike, sebenarnya. Apalagi abang udah nikah ya waktu itu posisinya? Enggak, waktu itu masih tunangan. Oh, masih tunangan. Tapi emang baru berarti nikahnya baru. Baru Le, aku kantin baru. Yang paling berat sebenarnya yang dirasain sama calon jaksa ini, bukan calon jaksa aja sih, sama seluruh pegawai kejaksaan ini, apalagi yang dinasnya di luar tuh adalah
jarak sama keluarga ya Bang ya. Betul, betul. Rata-rata itu yang paling jadi problem ya Bang. Itu yang jadi paling problem, kecuali memang doi ini punya mental seperti ini, Indonesia mengajar, yang suka masuk-masuk ke dalam gitu. Cuma aku Tapi kan rasa sih ketika pulang, situasinya kayaknya enggak. iya Bang. Nah, tapi di balik semua kisah-kisah sedih kita, itu pasti dong ada hal-hal yang bikin kita tuh tetap bertahan di lokasi itu. Entah itu orang-orangnya, entah itu pemandangannya. Nah, kalau Bang Yodi sendiri yang bikin bertahan dan suka di lokasi itu tuh apa sih Bang? Oke. NTT itu kan banyak plesetan tuh. NTT itu ada yang bilang nanti Tuhan tolong. Terus disambung ke NTB katanya namun tidak banyak. Tapi menurutku banyak sih. Banyaknya dari aspek ini pemandangan biasanya. Biasanya pemandangan yang aku lihat mantep-mantep gitu. Keren nih. Nah, ini di daerah Atambua. Waktu itu aku lagi main ke Atambua. Jadi dia itu kayak macam negeri di atas awan gitu. Ini tuh dataran tinggi, kondisinya dingin, dan menurutku oke sih untuk jalan-jalan. Mungkin kalau Mega ke sini nggak akan ngerasa lagi di NTT, rasanya lagi di Swiss itu. Serius. Tapi ada di Indonesia. Keren sih, keren. Ada di Indonesia. Cuman meskipun banyak pemandangan kayak gini, sebelumnya mungkin di kayak 6 bulan, 7 bulan pertama di sini, aku kan yang ngeliatin pemandangan. 2,5 tahun pemandangan yang ngeliatin aku kan, loh ini orang kok nggak pindah-pindah, katanya di sini mulu, katanya udah 2,5 tahun. Nah itu, jadi meskipun dihibur dengan pemandangan indah, tapi nggak bisa sih membayar kira-kira kangennya kita bisa ketemu keluarga gitu kan, kayak gitu sih. Yep. Itu duka dialami gitu. Cuman sukanya ini karena ada aspek-aspek lingkungan yang bikin kita tetap betah ya Bang ya. Maksudnya bisa melepas, bikin kita matanya hijau aja. Melepaskan kepenatan kita juga di Satker ya Bang ya. Percayalah nih, aku ngasih tahu ke semuanya, langit NTT itu nggak pernah mengecewakan. Dia tuh bener-bener cerah, nggak kayak mungkin kalau kayak di Jawa atau di mana lah, di kota-kota metropolitan gitu. Cerah banget. Karena biasanya orang-orang cuma taunya tuh daerah Bali, Lombok gitu aja ya Bang. Padahal kalau aku lihat dari penempatan teman-teman aku yang di luar, di NTT, di Sulawesi, terus mereka tuh update-nya tuh bagus-bagus loh. Kayak Bang Haris tuh di mana sih dia pemandangannya? Bang Haris tuh di Alor. Bagus banget tuh dia. Sampai NTT tuh nikmat tiada tara. Iya. Kalau pemandangannya itu memang luar biasa sih. Nah, kalau Bang Iqbal sendiri nih di Aceh, kenangan paling menyedihkannya apa sih Bang? Kenangan paling menyedihkannya di Aceh ini sebenarnya ya karena pandemi ini, kita kan tahu semua kita nggak bisa pulang ke kampung di momen yang Idul Fitri itu kan. Apalagi sedihnya itu ketika Idul Fitri itu kan di sini memang kan mayoritasnya Muslim memang. Suasananya dapat sih pada saat sholat itu suasananya meriah benar. Tapi ya itu setelah misalnya kita Lebaran, habis makan ya sama kayak kawan-kawan semua bingung ya masuk ke nonton gitu kan, mutar film, ya itu aja sih. Jadi sedihnya itu apalagi kan orang tua juga udah tua gitu kan. Momennya kan momen Lebaran itu momen memang benar-benar ketemu dengan orang tua kan, apalagi sebelum ini abang juga musuh tua gitu kan. Jadi sedihnya itu di situ dengan situasi yang nggak ada saudara sama sekali di sini. Tapi beruntungnya juga di sini masyarakat yang ada di sini itu orangnya sangat peduli dan sangat kekeluargaan. Jadi ayo ikut ya numpang-numpang keluarga orang lah Mek. Ya salam, nggak kenal salam. Padahal dalam hati tuh aduh sedih orang tua gini apa kan. Tapi di balik kesedihan itu pasti ada dong Bang hal-hal yang bikin Abang betah di Satker Abang. Itu yang buat Abang betah itu kondisi di kantor itu sifat kekeluargaannya tinggi. Udah itu beruntungnya Abang yang selama ini kita baca buku sejarah kerajaan Islam itu Samudra Pasai itu di mana Abang kebetulan di Satkernya Abang kan, kerajaan Islam Samudra Pasai itu ya paling ke situ betah. Terus itu kerajaan Islam pertama lah ya. Kebetulan Satker. Terus yang paling betah yang buat betah itu kopi Aceh itu enak Mek. Abang yang sebelumnya nggak pernah suka kopi, jadi ya ditolong kopi lah. Tapi itu kalau misalnya kopi Acehnya enak, Bang Yodi, nah itu barusan aku mau bilang, kayaknya aku belum pernah nyobain kopi Aceh ya, jadi belum pernah dikirim, itu gimana ya?
Kayaknya kita perlu Sebenarnya dikirim ya Bang Yodi ya. Aku pernah dikirim make maaf, Oh, aku tapi belum bukan nih, sama maaf. Iqbal sih emang. Oh iya kan, siap, dari siap. Bang Iqbal kayaknya kita perlu kirim ya. Berarti belum. oh ya siap. Nanti Ya, tolong ya, aku dicatat ya, Bang butuh Iqbal. alamat lah ya. Biar aku Siap, juga WA, bisa siap, WA langsung Le. mana tahu aku kirim kopi kawan-kawan setelah ini dapat di Aceh kan karena betah juga. Oh, kopinya enak, aku ke Aceh lah gitu kan. Kita berbagi Aduh, pengalaman bersama di ya. Aceh. Nanti Le, aku pikir-pikir dulu lah kirim alamat tuh. Jadi Aceh kan, sebenarnya asal penempat- tahu walaupun cara enak kita- hidup gitu. Wah, itu Aceh Le, Aceh asal tahu cara enak hidup. Asal kita tahu cara menikmati hidup itu enak di sini. Jadi banyak Jadi sebenarnya- akronim ya kita nih ya. buat teman-teman baru calon jaksa yang mau masuk tuh sebenarnya jangan takut ya Bang mau ditempatin di mana Betul. aja karena Ya, kita bakal benar. bisa menemukan hal-hal unik di balik hal-hal menyedihkan kita di satker kita yang jauh dan jauh dari keluarga juga gitu ya Bang ya. Jadi nggak usah takut karena akan selalu ada hal-hal menyenangkan. Makanya mikirnya tuh kalau aku pribadi Bang, apalagi aku cewek ya. Kebetulan memang aku juga bukan yang bukan yang cengeng sama tempat sebenarnya. Cuman tuh kayak aku lebih pilih buat cari nih apa sih ada potensi apa sih di sini yang bisa bikin aku betah di sini kayak gitu. Kalau aku pribadi Iya, misalnya benar. kayak Bang Yodi dia cari spot-spot yang indah, cari spot-spot foto ya kan Bang, daripada dia diem di kamar mikirin kok jauh yang ada malah stres kan Bang kalau kayak gitu. Pusing itu gila Makanya- sendiri ntar. Iya Ya, gitu sih. mana tahu ada kawan-kawan yang baru lulus nonton ini kan, ya pesannya itu cuma satu, paling SK yang pertama dapat itu awal-awalnya aja kita, waduh kok di sini ya, Iya. di sana mau ngapain ya, aduh aku di sana aman nggak ya, kita pastikan itu semua kita harus bisa beradaptasi dan membawakan diri kan sesuai pepatah itu kan di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya kita juga bisa menyesuaikan diri lah dengan lingkungan kita. Dan yang harus digarisbawahi, ya tenang, kita kerja di kejaksaan. Jaksa itu kan satu dan tak terpisahkan, pasti peduli satu sama lain. Jadi nggak usah takut. Iya, Gitu. betul. Jadi walaupun dimanapun kalian ditempatkan, jangan takut karena bakal ada senior-senior juga yang bakal ngebantu kita ya Bang ya. Ya, benar. Betul. Bagian juga gini sih, kalau menurutku ya, Nah Bang, masalah penempatan jauh itu malah secara nggak langsung kalian ngebangun networking. Networking tuh nggak selalu harus bicara Jakarta kalau menurutku. Di manapun di Indonesia itu ketika kita pernah di sana, seenggaknya orang tahu gitu dengan kita kan. Ketika kita ada perlu apa pada saat datang ke sana lagi gitu kan, orang udah pada tahu dan kita mudah gitu kan untuk misalkan perlu, aduh bisa ini aku perlu mobil rental nih, bisa nggak ya minta tolong cariin gitu kan. Seenggaknya kita numbuhin persaudaraan tuh gak cuma di tempat kita lahir gitu. Di situ yang menurutku jadi poin plus gitu. Ya, dan ditambah tempat yang kita tuju dari pertama, kita pindah ke satu tempat ke tempat lain, itu malah menambah keluarga kita di mana aja kan. Kita punya keluarga di sana, punya keluarga di sini. Jadi ya itu suka duka kita lah. Nah, makin seru banget nih obrolan kita, tapi kayaknya kita nggak bisa ngobrol banyak-banyak di sini Bang, padahal masih banyak yang mau kita bahas ya Bang ya, tentang kisah-kisah satker kita, tapi nggak apa-apa. Bang, harap di akhir pertemuan kita hari ini, di hari yang indah ini, ada nggak sih Bang harapan-harapan yang mau Abang kasih ke PPPJ angkatan kita ke depannya? Di minggu ke-9 yang udah masuk ke minggu ke-10 nih besok. Siapa dulu nih? Ketua. Baik, Tadi kan aku udah di luar. Ketua dulu. Oh ya udah, Bang Yodi. Oke, ketua dulu. Kalau dari saya pribadi sih sebenarnya harapan kita kan di sini yang paling dekat itu adalah KKP kan. KKP ini kan benar-benar sentral nih kan di dalam tugas kita kan. Makanya sebisa mungkin, sedapat mungkin dan secapek apapun itu kita jalanin proses pembelajaran gitu kan. Yang melelahkan lihat laptop terus, malamnya kita harus buka laptop lagi buat KKP. Bertahanlah gitu maksudku gitu. Bertahanlah karena Desember ini nggak akan kerasa kok, tahu-tahu udah ada pin jaksa melekat di sini kan. Makanya keren. Gitu kan, bener kan? Makanya apapun ketika kalian punya masalah-masalah terkait KKP gitu, kontak Senat. Karena di dalam kami itu kan ada divisi pendidikan. Ketika perlu misalkan terkait nanya, gimana ya cara ngutip yang bener, atau misalkan gimana ya cara bikin latar belakang supaya dia mencakup ke judul. Itu semua kalian coba bisa untuk konsultasikan. Misalkan memang kita ketahui sendiri kadang mungkin pembimbing kan punya kesibukan gitu. Tapi dengan kita mau on call ataupun lewat WhatsApp ataupun lewat website silakan gitu.
Aku harap sih dengan hadirnya kesenatan gitu di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh PPPJ bisa memberikan faedah-faedah tersendiri meskipun kita di sini terpangkas sama jarak dan waktu gitu. Meskipun kita di sini in absensia, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman petik dari apa yang udah coba kita kerjain. Itu aja sih dari aku. Kalau Bang Iqbal, Bang, gimana nih harapannya untuk PPJ angkatan kita? Untuk PPJ angkatan kita kan ini kan terpisah nih kan, mulai dari ada yang di Sabang sampai ke ujung di Merauke apa gitu. Bahwa biarpun kita terpisah oleh karena suatu pandemi, ya bisa bertemu. Jadi kita itu yang dibilang Kak Yodi tadi, semuanya udah kita virtual yang menyatukan kita gitu. Kita manfaatkan teknologi yang menyatukan kita. Artinya apa? Bahwa jangan pernah ngerasa kita itu terpisahkan. Ini kita sebenarnya menyatu. Hanya memang kondisi kita ini yang ribet sih sebenarnya. Kita tetap harus berpikiran bahwa kita itu mempunyai tujuan yang sama. Ini kita satu keluarga, 400 orang ini satu keluarga. Kita ini harus solid, harus tanggap, harus respect antara satu dengan yang lainnya walaupun tidak bertemu. Tetap di angkatan 77 ini tetap harus menjadi suatu keluarga besar. Angkatan 77 yang tidak terpisahkan, mau di Sabang, mau di Medan, mau di Kalimantan, Sulawesi, NTT, Papua, di mana gitu. Pesannya ya tetap menjaga solidaritas angkatan lah. Jangan terpecah oleh suatu permasalahan yang sebenarnya bisa kita selesaikan dengan kepala dingin dan bisa kita selesaikan bersama sebenarnya. Itu aja sih, Mek. Yang lainnya sudah disampaikan Tuan. Oh iya, memang itu sih Bang. Salah satu pesan Pak Kabandiklat kita, Bapak Tony Spontana, waktu kemarin beliau datang ke Kalbar, itu beliau juga menyampaikan bahwa walaupun kita di tengah pandemi dan kita melaksanakan PPPJ ini secara virtual, beliau mengharapkan PPJ angkatan kita ini menjadi PPJ percontohan dalam rangka virtual ini Bang, yang mungkin di masa mendatang nanti bakal juga terjadi hal yang sama, dan dia mengharapkan PPJ angkatan kita walaupun saling berjauhan tapi akan selalu kompak dan bisa dilihat sama senior-senior kita bahwa memang angkatan kita ini walaupun berjauhan tapi tetap memang bisa kompak dan tidak ada yang terpecah satupun. Kayak gitu sih Bang. Mungkin itu salah satu pesan Pak Tony untuk angkatan kita. Nah, makasih ya untuk Bang Iqbal dan Bang Yodi yang sudah meluangkan waktunya di podcast kita hari ini, Calon Jaksa. Terima kasih juga Mega, terima kasih juga Divisi Puspen yang sudah memfasilitasi adanya ini. Jadi kita bisa sharing. Memfasilitasi. Pokoknya Bisa sharing lah. Hal-hal baik kayak gini semoga berkelanjutan lah gitu. Untuk kita bisa sharing, bisa kita tahu gitu kan kondisi-kondisi dari seluruh calon jaksa kalau bisa gitu yang ada di Indonesia. Benar. Ya Bang, tenang aja karena podcast kita Calon Jaksa Live ini nggak akan berhenti di sini aja. Kita bakal wawancara lagi Bang seluruh orang-orang di Sobat Adiaksa Senat PPJ 77 ini yang punya lokasi satkernya yang unik-unik. Jadi buat kalian semua tetap pantengin podcastnya Senat 77 jadi tentang Calon Jaksa Live. So buat kalian yang teman-teman semua yang belum follow akun-akun kejaksaan, terutama akun-akunnya PPPJ 77, jangan lupa untuk di follow. Ada IG-nya PPPJ 77 Kejaksaan, ada juga Facebook-nya Adiaksa 77, ada Twitter-nya juga PPPJ 77, dan ada website-nya www.senat77.com. Jadi tetap sama kita selalu, tonton terus podcast-podcast kita, pantengin terus sosmed-sosmed kita. Bye-bye, sampai jumpa di podcast Calon Jaksa Live berikutnya. Makasih Bang Yodi, Bang Iqbal. Thank you, sama-sama. Makasih semuanya. Makasih Divisi Puspen. Makasih kawan-kawan semuanya. Semangat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Meg. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.